Debat pamungkas Pilgub DKI Jakarta 2024 sudah terselenggara semalam 17 November berlangsung di Hotel Sultan Jakarta. Dan untuk membahas untuk menganalisa juga bagaimana performa dan juga hasil dari debat malam tadi, saya akan langsung diskusikan bersama dengan peneliti politik BRIN Siti Zuhro. Selamat sore Mbak Zuhro. Halo, selamat sore Mbak Sasa. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertamanya mengenai yang umum dulu. Bagaimana analisa atas seluruh paslon performanya pada debat malam tadi? Ada peningkatan ya dibanding dengan debat pertama, kedua gitu. Debat pertama memang mungkin masih mencocokkan frekuensi ya, adjustment menyesuaikan gitu ya, dan berkompetisinya belum lepas gitu ya. Argumentasinya yang bisa saling ada debating gitu masih belum seru gitu ya. Agak ewo pekewo masih. Tapi yang di kedua itu sudah mulai meningkat ya menurut saya, mulai ada argumentasi dan kritisasi gitu ya antar pasangan calon, khususnya antara paslon 1 dan paslon nomor 3. Dan puncaknya mungkin kemarin malam ya, di mana itu adalah debat pamungkas ya, yang menurut saya saling mengevaluasi gitu apa yang mereka lakukan dulu, dan termasuk dukungan partai terhadap mereka juga kan gitu. Jadi menarik sekali bagaimana reputasi dari mungkin gitu ya paslon 1 mencoba mengevaluasi Pak Ahok gitu ya. Demikian juga apa yang dilakukan tentu gitu ya dari Pak Ridwan Kamil dievaluasi, meskipun itu pernah dilakukan di Jawa Barat, dan mungkin program-program yang diintroduksi untuk di Jakarta termasuk dievaluasi. Apa relevansi signifikansinya, seperti rencana yang ingin kedepankan oleh Pak Ridwan Kamil terkait dengan pemindahan mungkin balai kota, itu satu contoh gitu ya. Jadi saling memberikan pertanyaan yang cukup kritis gitu ya. Bahkan evaluasinya itu menurut saya ini berkaitan dengan kebijakan, bagus saja. Jadi tidak ada urusan dengan mungkin urusan SARA dan sebagainya, itu bagus sekali menurut saya. Meskipun belum mungkin sempurna gitu ya, dalam arti apa yang diperdebatkan, apa kebutuhan Jakarta yang mendesak yang ingin katakan diberikan solusinya oleh masing-masing paslon itu. Nah, ini yang mungkin belum secara teknis konkret gitu ya, kebijakannya itu belum sangat menonjol menurut saya gitu. Maka ketika disebutkan katakan gitu ya, apa yang dilakukan Pak Ahok dengan gitu ya menggusur gitu ya, ingin mendongkrak sebetulnya satu katakan mendongkrak elektoral melalui simpati dari audiens gitu, yang katakan merasakan terugikan oleh kebijakan Pak Ahok waktu itu dan sebagainya. Jadi ini kompetisi kontestasi yang menurut saya relatif dikelola dengan cukup sehat ya. Tidak ada katakan gitu ya saling mengatakan tentang secara fisik atau mungkin secara sinis gitu ya, tidak seperti itu. Jadi menurut saya masih bagus gitu. Bagus. Berbicara tentang substansinya, tadi sudah disinggung ya oleh Mbak Zuhro bahwa banyak substansi yang terangkat tadi malam. Kalau kita berbicara level dari 1 sampai 10, kepadatan substansi yang diangkat oleh seluruh paslon ini seperti apa angkanya dari 1 sampai 10? Kemudian menurut Mbak Zuhro, apakah substansi-substansi itu yang diangkat memang sudah realistis bisa dilakukan nantinya? Iya, karena memang pertanyaan tadi berasal dari panelis, dan panelis itu tentu adalah pakar di bidangnya, ahli di bidangnya. Kemarin malam itu khusus membahas tentang lingkungan ya, isu lingkungan, climate change, bagaimana merespon tentang
perubahan iklim gitu ya, tata kelola tentu gitu, kota dan sebagainya, apalagi ini Jakarta menyongsong menjadi kota global, bisnis global dan sebagainya itu. Lah pertanyaan-pertanyaan yang sangat menukik tadi itu yang harus memang dijawab dengan apa program mereka. Ya tentunya karena spesifik ya topiknya seperti itu, maka lebih memudahkan bagi paslon tadi itu untuk mempersiapkan gitu ya semua pertanyaan. Termasuk kita masih melihat gitu bahwa mereka menjawabnya dengan membaca gitu ya. Dengan membaca. Jadi kan berarti sudah siap itu. Ya. Apakah tapi mungkin bukan masalah soalnya bocor gitu ya. Tapi kok dibaca gitu ya. Padahal itu pertanyaan baru dengar kan gitu. Nah, ini kan ada yang membaca seperti itulah. Artinya apa? Artinya memang sebetulnya ini isu yang sangat serius tentang lingkungan, tentang tata kelola kota kan gitu. Lah, ini yang diberikan jawabannya. Lingkungan dan tata kelola tadi itu apa kaitannya gitu ya? Dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat kan gitu. Termasuk hunian, bagaimana menciptakan air bersih, adakah stunting yang masih ada di Jakarta ini, berapa banyak kalau adakah yang masih belum punya jamban kan itu termasuk isu lingkungan yang sangat ini menurut saya sangat apa ya ironi gitu kan lah, maka itu hal-hal itu yang harusnya memang membumi ya, bagaimana menciptakan satu pemerintahan yang governability ya gitu di Pemprov DKI Jakarta dengan program-program yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat, langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Dan tentu ini masalahnya juga berhimpit ya dengan pemerintah nasional Jakarta ini, maka juga ada kepentingan nasional yang dalam hal ini kepentingan penguasa di level Baik. nasional terhadap keberadaan Jakarta itu. Itu artinya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan panelis yang diberikan yang cukup menukik tadi membuat jawaban-jawaban yang keluar atau jalannya debat kemarin itu substansinya cukup padat seperti itu ya. Betul, Kemudian ya. baik, Jadi kalau dinilai 9 sih belum, Mbak ya. Belum. baik, baik, oke. Tapi sudah Sudah ya. bagus ya, sudah meningkat dibandingkan 2 debat sebelumnya. Kemudian saya mau beralih ke masalah kemampuan berdebat ketiga paslon tersebut. Tadi Anda katakan bahwa sebenarnya sudah cukup baik di sesi tanya jawab. Namun kalau kita bedah satu-satu dari urutan yang paling baik sampai yang performanya belum terlalu baik. Nah, seperti apa tuh performa mereka dalam kemampuan berdebat tadi malam? Iya, debat ini tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan tentu gitu ya, apa konteks kompetisi kontestasi. Lalu untuk meyakinkan masyarakat luas, khususnya warga Jakarta gitu ya, maka tentu diberikan dengan argumentasi-argumentasi yang sangat secara empirik bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, secara logis bisa juga diterima oleh semua, tentu rasional tidak kan gitu. Lah ini yang diharapkan lah. Karena jabatan dari gubernur dan wakil gubernur itu eksekutif, maka kemampuan mengeksekusinya tadi itu. Jadi bagaimana mereka mengelaborasi, memberikan artikulasi melalui jawaban dan pertanyaannya antar mereka itu dengan sangat bagus gitu ya, dengan sangat runtun, didukung oleh data, didukung oleh pengalaman yang bersangkutan gitu ya, dan juga memang berdasarkan keinginan untuk mengeksekusi program yang bermanfaat seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk rakyat Jakarta kan gitu, untuk masyarakat Jakarta. Lah ini yang mungkin memang variatif ya antar mereka, antara Pak RK dengan Pak Pramono Anung dengan Pak Darmakun gitu ya, Pak Dharma ya, kalau nggak salah Pak Siapa Dharma. yang Lalu paling dengan artikulatif siapa, Mbak? memang jam terbangnya cukup bagus ya, kayak Mas Pramono Anung sama Ridwan Kamil ya, bagus ya, karena memang masing-masing sudah duduk di eksekutif
satunya menteri, pernah di DPR. DPR itu kan parlemen. Parlemen itu kan bicara, Ya. ngomong kan gitu ya. Jadi bagus Pramono Anung meskipun tidak pernah jadi kepala daerah Ya. gitu ya. Dan di kementerian pun juga tidak banyak bicara sebetulnya. Tapi karena peluangnya lama sekali sebagai anggota dewan gitu ya, DPR RI, maka memang artikulasinya lancar, lancar dan karena pekerjaan backgroundnya berhimpit dengan pemerintah nasional, jadi dia tahu persis juga gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana program-program Jakarta ini, bagaimana ketika itu harus berrelasi atau berhubungan dengan pemerintah nasional, dia juga tahu. Tidak bisa terus atas nama pemerintah nasional seolah-olahnya ada klaim dari Pak Ridwan Kamil gitu ya. Itu kan disanggah waktu tentang IKN itu kan. Loh saya yang ikut gitu dari awal kan gitu. Nah itu antara lain. Jadi ada tentu peluang yang dimana secara empirik dalam hal ini Pak Pramono Anung itu bisa menyampaikan kepada publik luas gitu ya, bahwa dia juga tidak ignorant, paham juga, sangat paham bahkan kan gitu. Itu bagus juga ya. Jadi memang antara Pak Pramono Anung dan Mas RK ini mencari satu katakan celah atau peluang untuk bagaimana menjadikan satu topik itu bisa menjadi leverage factornya atau faktor pendongkrak elektoralnya di debat terakhir ini sebetulnya. Itu. Kalau tadi performa dari gubernurnya, kalau dari wakil gubernurnya seperti apa Mbak Zuhro? Dan dari ketiga pasang ini yang terlihat chemistry-nya paling baik, yang mana? Sidul ya. Jadi memang satu sudah pernah jadi gubernur, wakil gubernur, dan juga di DPR gitu ya. Dan dia memang sutradara, juga pemain watak gitu, luar biasa. Seorang aktor yang berhasil, produser yang juga berhasil gitu ya. Dan pola relasinya, berkomunikasinya, artikulasinya itu kan sangat lepas gitu ya. Lepas dan very komunikatif gitu. Dengan gaya Jakartanya yang juga khas kan gitu. Itu memang tentu menambah simpati gitu ya. Karena cair gitu, modelnya egaliter, cair gitu. Dan asik untuk dilihat gitu, tidak terlalu mengesankan sangat protokoler gitu ya, khas Jakarta lah, karena ini Jakarta kan gitu. Jadi merepresentasikan warga Jakarta sebetulnya. Baik, Mbak, kalau dilihat dari performa tadi yang 11-12 adalah Pramono Anung dan juga Ridwan Kamil, begitupun sebenarnya elektabilitasnya, close race antara Pramono Anung dan juga Ridwan Kamil. Apakah debat semalam ini bisa memberikan angin segar bagi siapapun ya sebenarnya? Bisakah mengubah elektabilitas yang sudah ada? Sekecil apapun mungkin ya, tapi tidak ansih dari debat ya, tidak ansih dari debat, karena kadang siapapun yang sangat artikulatif, sangat komunikatif dan mampu secara meyakinkan gitu ya, argumentasinya, visi misinya dan sebagainya tadi itu, tapi kalau tidak didukung mass political base yang memang kokoh, sulit untuk katakan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Jadi mungkin tambahan suara gitu ya setelah ada pertemuan antara Pramono dengan Anung dengan Sidul gitu ya ke rumahnya Anies Baswedan itu. Apakah ini lalu akan menambah pundi-pundi suara gitu kan? Ini juga tidak bisa diremehkan oleh paslon Ridho dalam hal ini, karena bagaimanapun juga ketika bersatu gitu ya, memang suara-suara yang menjadi katakan di 2017 itu kan lumayan suaranya untuk mendukung PDI Perjuangan waktu itu kan, lumayan banget gitu suaranya itu. Lah sekarang ditambah suaranya Anies gitu ya, meskipun hanya satu partai katakan gitu ya, tapi dengan katakan basis ya voters gitu ya, yang tertarik dengan kebaruan, ada Sidul, ada program-program yang relatif ini ya, meyakinkan, ini akan menjadi lawan tanding yang cukup harus diperhitungkan oleh pasangan Ridho menurut saya ini. Maka mungkin dalam konteks itu pula
mengapa pasangan Ridho harus sowan lagi gitu ya. Sowan lagi kemana nih? Sowan lagi kalau kemarin kan sudah ketemu Prabowo, sowan lagi kemana, Mbak Zuhro? Sowan lagi ke Solo kelihatan. Oh, ke Solo, ke Solo, baik. Kan sudah diucapkan oleh juru bicaranya, oleh Ketua DPD DKI Golkar gitu ya, bahwa ada kemungkinan mau pertemuan lagi dengan Pak Jokowi gitu ya, dan tidak tertutup kemungkinan memang dukungan itu oleh Kim Plus kan, Ya. seperti itu berarti Ya. ada Pak Prabowo-nya. Itu artinya Nah, apakah pertemuan-pertemuan dengan pemimpin sebelumnya yang dilakukan Pramono dengan Anies Baswedan dan juga RK juga sudah bertemu dengan Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, kemudian akan rencananya bertemu dengan Joko Widodo, ini juga bisa mengubah peta politik. Terakhir, Mbak Zuhro, singkat saja, apakah itu artinya sebenarnya mesin partai di detik-detik terakhir ini harus benar-benar bekerja untuk mereka? Iya, memang pilkada banyak itu menunjukkan besarnya partai pendukung tidak serta-merta menjamin kemenangan paslon. Itu. Jadi paslon itu yang memang menjadi kata pamungkas akhirnya, bahwa dia memang dimaui gitu ya, menjadi preferensi dari audiens, dari voters gitu. Nah, ini pengalaman empirik menunjukkan di berbagai daerah-daerah seperti itu. Lah, sekarang di DKI Jakarta, apakah lalu besarnya partai, dukungan dari penguasa, dukungan dari mantan penguasa, itu akan menentukan kemenangan Ridho atau tidak kan gitu. Lah, ini yang menarik untuk ditunggu. Baik, kita tunggu bersama-sama nanti hasilnya ya, dan kita harus ingatkan seluruh warga Jakarta dan Indonesia harus menggunakan hak pilihnya nanti 27 November mendatang. Terima kasih peneliti politik BRIN Siti Zuhro telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia. Ya, makasih. Selamat sore.